Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun berada, kita berjumpa kembali dalam program acara Lintas Kendari Pagi dalam sesi hari ini, yakni dialog interaktif. Dan tema kita di pagi hari ini dalam dialog interaktif yakni peran pers dalam penanganan COVID-19 khususnya di Kota Bau-Bau. Tentunya pendengar terkait dengan virus corona ini memang dalam 2 bulan belakangan ini ya, jagat Nusantara memang diguncang dengan ancaman COVID-19 dan juga memang semua pihak ini terus bahu-membahu untuk melawan daripada penyebaran COVID-19 ini. Tidak terkecuali juga peran pers dibutuhkan untuk kemudian dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bagaimana upaya dalam hal pencegahan sekaligus penanganan COVID-19 ini. Dan juga berdasarkan data dari tim gugus tugas nasional per 16 April 2020 ini memang pasien positif corona se-Indonesia ini berjumlah 5.516 orang. Tetapi kemudian data untuk pasien sembuh ini meningkat menjadi 548 orang, sementara yang meninggal adalah 496 orang. Dengan ini adanya pasien sembuh yang cukup meningkat, ini tentunya membangun optimisme kita bahwa persoalan corona ini menandakan bisa dapat diupayakan untuk kemudian pasien ini dapat sembuh. Terkait dengan topik kita di pagi hari ini, peran pers dalam penanganan COVID-19 di Kota Bau-Bau. Di studio kami juga telah hadir 3 narasumber yang kita akan membahasnya selama 1 jam ke depan, dan langsung saja kami perkenalkan kepada Anda. Pertama ada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Bapak Dr. Wahyu SKM MS CPH, yang juga sekaligus bagian daripada tim tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Bau-Bau. Selamat pagi Pak Wahyu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Iya, nampak dari wajahnya Pak. Kemudian juga ada analis media dan komunikasi Bapak Dr. Hamza SH MIKOM. Selamat pagi Pak Hamza. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu sehat juga Pak hari ini Pak. Alhamdulillah. Ya, seperti hari ini kita sangat-sangat berbahagia. Oke, baik. Ini Bung Hamza saja atau Pak Hamza bagusnya dipanggil akrab? Ya, Bung Hamza aja. Bung Hamza aja ya. Ya. Kemudian juga ada Ketua PWI Kota Bau-Bau, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Bau-Bau, Bung Laode Aswarlin SH. Selamat pagi. Selamat pagi rekan Apri. Iya, baik. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik. Baik pendengar dimanapun Anda berada, dan dalam dialog interaktif kita juga di pagi hari ini, kita juga nantinya akan membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung, memberikan saran ataupun tanggapan terkait topik kita di pagi hari ini melalui line telepon di 0402 28 23 994. Namun sebelum kita berbincang terkait topik kita di pagi hari ini, berikut kita ikuti dulu petikan wawancara atau petikan statement dari Bapak Wali Kota Bau-Bau, Dr. Haji S. Tamrin. Informasi mengenai kan sudah ada tim gugus tugas. Nah, itu melalui satu pintu itu informasi orang. Jangan pula yang belum jelas sudah. Contohnya apa itu hari kapal Lombel itu ada 4 orang katanya sudah turun bawah, sudah ribut lagi, nanti dicek lagi padahal tidak betul. Hal-hal begitu kan yang masyarakat sudah resah, dan keresahan itu menimbulkan kepanikan, di mana kepanikan itu sendiri sudah lebih berbahaya daripada virus itu sendiri. Kita mengharapkan teman-teman media untuk tapi yang jelas, misalnya kalau yang diberitakan dari juru bicaranya tim itu gitu loh. Jangan dengar-dengar sayup-sayup baru diberitakan lagi, karena kasihan masyarakat, mereka takut.
RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam acara Lintas Kendari Pagi dengan topik kita peran pers dalam penanganan COVID-19 Kota Bau-Bau. Jika kita menilik daripada statement Bapak Wali Kota Bau-Bau terkait bagaimana informasi terkait COVID-19 ini jika bisa kita tangkap bahwa ini peran media memang dibutuhkan, tetapi kemudian juga diharapkan dapat memberikan informasi yang kemudian betul-betul akurat dan kredibel. Seperti apa Bung Asrorlin menanggapi hal ini? Terima kasih rekan Apri, bahwa sebelumnya saya ucapkan dulu apresiasi kepada teman-teman pers yang tak pernah kena lelah untuk terus melakukan tugas peliputan di tengah pandemi ini. Tentu pers memiliki tugas untuk memberikan informasi yang dibutuhkan kepada publik dalam rangka membangun kesadaran sosial, kesadaran secara kolektif terhadap pentingnya kita memerangi wabah ini. Di sisi lain, secara organisasi kami juga memberikan apresiasi kepada tim medis, dokter, para perawat yang menjadi garda terdepan sekaligus sebagai pahlawan kemanusiaan, bisa kita katakan seperti itu, yang telah memberikan pelayanan medis kepada para penderita wabah ini. Memang penting bahwa pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 memiliki salah satu fungsinya itu memberikan edukasi kepada publik, bahwa tantangan yang kemudian kita hadapi saat ini di tengah kemajuan teknologi yang pada akhirnya masyarakat dengan mudah memperoleh informasi itu, namun tidak diiringi dengan sikap bijak dalam menggunakan media sosial. Pada akhirnya ini yang kemudian memicu keresahan di tengah publik, bahwa pers kemudian dalam melakukan pengumpulan informasi, walaupun langit runtuh, harus menggunakan sumber resmi. Ini yang kemudian perlu membedakan bahwa citizen jurnalis atau jurnalisme umum warga dengan pers yang sesungguhnya. Fenomena yang terjadi beberapa hari lalu di Kota Bau-Bau, di mana muncul pesan berantai yang kemudian memicu naluri pers untuk mendapatkan informasi yang utuh ini, kemudian kita sedikit mengalami kendala, karena kita juga perlu memahami bahwa tim gugus sebagai salah satu tim yang ditunjuk oleh pemerintah dalam menyampaikan informasi publik harus mengumpulkan data yang valid sebelum kemudian menyampaikan informasi itu kepada publik. Mungkin juga ada penyampaian pelaporan secara berjenjang kepada pimpinan. Ini yang kemudian pada akhirnya kita mengalami kendala karena pers di satu sisi butuh kecepatan di tengah keresahan masyarakat yang kemudian menerima informasi yang tidak jelas sumbernya. Pada sisi lain kami juga harus memahami bagaimana kemudian kinerja tim gugus yang harus mengumpulkan data yang valid. Tidak bisa dipungkiri, informasi yang kemudian akan keluar pada akhirnya akan menjadi rujukan, karena ini adalah pernyataan dari sumber resmi. Ini yang kemudian pada akhirnya kita harus sama-sama memahami. Pers butuh kecepatan dalam rangka memenuhi informasi kepada publik, informasi yang dibutuhkan berdasarkan keresahan informasi yang berkembang di tengah-tengah publik. Di satu sisi kita harus memahami memang kinerja tim gugus yang harus mengumpulkan data-data yang valid sampai pada pelaporan secara berjenjang kepada pimpinan sebelum informasi itu keluar. Saya kira mungkin seperti itu. Oke, baik. Jadi kendala yang dihadapi pers di Bau-Bau ini tadi terkait persoalan informasi COVID ini mungkin karena berarti ada keterlambatan dari tim gugus untuk menyampaikan hal itu ke media pers, untuk menyampaikannya ke publik. Tapi sebelum ke Pak Wahyu, saya ingin bertanya dulu ke Pak Bung Hamzah ini selaku analis media dan komunikasi. Bung Asrorlin tadi menyebutkan bahwa tantangan media hari ini, media pers ini adalah salah satunya adanya informasi-informasi di media sosial yang kemudian ini sumbernya tidak jelas, tetapi ini di bagian daripada konsumsi publik. Sementara media pers juga kalau menyajikan informasi harus berdasarkan informasi yang kredibel dari sumber yang resmi. Seperti apa
Bung Hamzah melihatnya? Iya, yang saya ingin ucapkan dulu selamat pagi untuk kita semua dan apresiasi bagi seluruh pihak yang telah berperan di situasi COVID ini gitu. Nah, persoalan yang diungkap Bung Aswar Lintar itu memang benar gitu. Banyak benarnya, tapi juga yang perlu diperhatikan bahwa pemberitaan atau media itu memiliki situasi-situasi tertentu yang harus juga dipahami gitu. Kondisi hari ini bukan kondisi biasa-biasa. Kondisi hari ini adalah kondisi genting. Karenanya media apapun dia, media konvensional, media massa, media online dan lain sebagainya, dia harus memahami kondisi itu bahwa negara kita saat ini itu dalam kondisi genting. Nah, tentu ada aturan main bagaimana media berperan dalam situasi genting itu. Itu yang pertama gitu. Nah, kalau situasi genting yang paling diutamakan itu bukan persoalan kecepatan, tapi persoalan validitas. Kenapa? Karena kalau media dia hanya berpikir ala pacuan kuda, berburu informasi dengan nalurinya dan sebagainya, tapi dia tidak memperhatikan situasinya, maka dia akan kehilangan validitas. Nah, pemerintah dalam hal ini ada benarnya, dia tidak ingin terburu-buru karena dia berpikir bahwa validitas dalam situasi genting adalah sangat penting. Nah, teman-teman media juga harus memahami bahwa perspektif media sebenarnya itu ada 3 posisinya. Ketika dia ingin menyampaikan konten-konten informasinya, perspektif pertama adalah kalau dalam ilmu komunikasi itu disebut dengan perspektif positivisme. Bagaimana memberitakan sesuatu itu apa adanya. Positivisme itu artinya apa adanya gitu. Dia nggak boleh memberikan imbuhan, menambahi dan sebagainya gitu. Perspektif kedua adalah perspektif kritis. Perspektif kritis itu artinya informasi yang harus dia bangun, dia selalu dilatar belakangi dengan penuh kecurigaan. Dan yang ketiga adalah perspektif konstruktivisme, perspektif membangun. Kalau bahasa umum yang dimaksud dengan konstruktivisme itu adalah apa yang beredar di luar, dimasukkan dalam pikiran media, kemudian diolah oleh media itu dan dikeluarkan sebagai sebuah pengetahuan baru atau informasi baru. Pertanyaannya adalah di mana posisi media yang harus dia gunakan di dalam situasi genting. Nah, ada 2, kalau dia berbicara tentang konten, maka dia harus menggunakan paradigma positivisme dan konstruktivisme. Artinya informasi yang dia sajikan itu adalah informasi apa adanya dan dia membangun kebahagiaan publik. Tapi kalau berbicara tentang kebijakan, maka media berada di posisi kritis. Misalnya gini, bagaimana bagaimana gugus tugas pengelolaan anggaran gugus tugas. Media tidak boleh positivistik dan konstruktivis di sana. Media harus berperan kritis. Jangan sampai penggunaan anggaran ini tidak tepat sasaran dan lain sebagainya. Jangan anggaran-anggaran tentang COVID ini lebih habis di honor-honor ketimbang di pengadaan APD dan lain sebagainya yang bertujuan kepentingan publik. Intinya itu. Secara singkat saya ingin mengatakan bahwa media juga harus mengetahui situasinya di mana dia berada. Hari ini situasi genting. Yang paling penting dalam situasi genting adalah validitas, bukan kecepatan. Itu dulu. Tetapi kemudian Bung Hamzah ini kan belajar dari persoalan kemarin seperti contoh 2 kasus warga Wow itu ini kan sudah viral di media sosial dan kemudian memunculkan keresahan publik. Ini pers mencoba untuk menghilangkan keresahan itu dengan coba mencari informasi dari sumber resmi. Ini seperti apa? Iya, itu benar. Jadi gini, secara teoritik dulu saya mengungkapkan bahwa hari ini memang dunia kita, media kita berada di area borderless. Borderless itu artinya orang tidak ada batasan lagi mendapatkan informasi. Yang kedua, kita sekarang berada di sebuah era yang namanya post-truth. Post-truth itu adalah era pasca kebenaran, di mana kebenaran itu tidak lagi dinilai dengan hal-hal objektif, tapi dia sangat dipengaruhi oleh pengaruh situasional. Ini juga masuk di media kita hari ini. Jadi media kita hari ini seolah-olah menjadi pemadam kebakarannya media sosial. Padahal nggak boleh. Media massa itu tetap berada di garda terdepan. Dia tidak boleh menjadi penyiramnya media sosial. Karena media sosial itu tidak lengkap dan tidak utuh informasinya. Yang memang sebenarnya ini bukan hanya tugasnya media, tapi tugas kita semua. Bagaimana kita cerdas mengelola informasi gitu.
Jadi media sebenarnya karena keterbatasan informasi, keterbatasan narasumber, sehingga dia seolah-olah kemudian berusaha menjadi penenang dari informasi media sosial itu. Lagi-lagi bahwa media sosial itu, saya ingin mengatakan bahwa media sosial itu bukan rujukan dan sebagainya. Ya, bukan rujukan dan sebagainya. Rujukan kita kalau berbicara tentang informasi ya media. Ya, hanya memang juga harus dipahami. Kalau di zaman-zaman dulu itu media informasi itu ada di tangan pemerintah dan di tangan media massa, sekarang berubah. Media itu ada di tangan semua orang. Karena paradigma kita sudah berubah juga. Karena media itu ada informasi itu ada di tangan semua orang, maka sebenarnya yang mau dibangun kesadarannya itu adalah bagaimana masyarakat kita untuk bijak menyampaikan informasi-informasi melalui tangannya. Media massa konvensional nggak boleh terpengaruh dengan pergerakan media sosial. Karena gugus tugas juga, karena saya juga banyak memahami kondisi, gugus tugas juga menyorot ke sana. Bukan persoalan bahwa jangan kita kalah cepat dengan media sosial atau kalah cepat dengan media massa, tapi gugus tugas itu juga dia memiliki fungsi bahwa biar terlambat yang penting valid gitu. Karena mengelola informasi publik itu bukan perkara gampang, bukan perkara hanya menyampaikan 5W1H dan lain sebagainya, tapi ini berkaitan dengan bagaimana mengelola kepanikan sosial, bagaimana mengelola publik sehingga publik ujung-ujungnya juga bisa tenang, seperti itu. Oke, baik. Saya berikutnya ke Pak Wahyu, mungkin sekaligus bagian daripada tim gugus tugas penanganan percepatan penanganan COVID Kota Bau-Bau. Ini tadi disebutkan bahwa kendala media pers khususnya ini dalam hal menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kinerja tim gugus ini selalu terhambat oleh tim gugus, artinya lambat menyampaikan informasi itu. Ini seperti apa sebenarnya alur atau mekanisme daripada pengelolaan data gugus sehingga kemudian itu sudah layak untuk disampaikan ke publik, Pak? Baik, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar RRI dan kita semua. Saya senang dan mengapresiasi pagi ini ada kesempatan untuk menyampaikan berbagai hal kepada masyarakat pada umumnya. Saya tidak bisa membayangkan perjuangan menumpas masalah COVID ini tanpa peran pers ya. Saya menyadari, kami di gugus tugas menyadari bagaimana pentingnya segala hal terkomunikasikan kepada publik. Tetapi ya itu penilaian dari teman-teman pers, misalnya ada keterlambatan, wajar itu penilaian itu ya. Kami berusaha memperbaiki kinerja kami ya. Pada prinsipnya kinerja tim gugus tugas itu sudah kalau saya lihat dan ada pengakuan dari berbagai lembaga di Bau-Bau, kita cukup responsif, cepat bergerak, tapi mungkin ya masalah informasi yang harus segera sampai ke teman-teman insan pers ini mungkin ya. Jadi sebenarnya kami sudah memiliki protapnya atau prosedur tetapnya bahwa segala informasi disampaikan melalui juru bicara agar informasi itu keluar satu pintu. Jadi yang pertama kalau itu menyangkut hal yang kebijakan atau keputusan membutuhkan keputusan otoritas, berarti disampaikan oleh ketua, wakil ketua gugus tugas ya, seperti Pak Wali, Pak Wakil ya. Kemudian ada Pak Sekda sebagai sekretaris tim gugus tugas. Kemudian untuk yang menyangkut informasi-informasi teknis sudah disepakati adalah Kepala Dinas Kesehatan dan ketua gugus tugas COVID RSUD, yaitu Dokter Ahli Dalam Pak Dr. Lukman. Jadi sebenarnya mungkin hanya belum terbangun satu irama
ketika ingin segera mendapat informasi, kalau itu menyangkut hal yang teknis, saya kira bisa langsung ketemu Dr. Lukman atau Kepala Dinas Kesehatan begitu. Ya. Saya tentu menyayangkan kalau selama ini mungkin saya juga tidak menyadari ya bahwa teman-teman insan pers ingin segera memperoleh informasi untuk maksud membangun ketenangan masyarakat. Saya kira bisa langsung menghubungi para juru bicara ini. Ya. Untuk sementara itu dulu. Oke, baik Pak. Ini juga memang tentu peran pers sangat penting dalam penanganan COVID ini. Ini juga menjadi bagian daripada tolak ukur mengetahui kinerja daripada tim gugus di masyarakat. Karena belakangan masyarakat menganggap bahwa ini tim gugus kurang kerja begitu dalam tanda kutip dalam hal penanganan COVID-19 karena mungkin selama ini mungkin informasi yang belum tersampaikan ke publik dan tentu inilah pentingnya mungkin peran pers. Bagaimana seperti pendapat Bung Asor sendiri? Ya, makasih rekan Apri bahwa memang pada situasi seperti ini kita membutuhkan seluruh elemen kekuatan bangsa dalam rangka perang melawan COVID. Ya. Tidak bisa dipungkiri semua pihak mengalami kendala ini. Kami teman-teman wartawan mengalami kendala, teman-teman tim gugus juga bagian dari pemerintah mengalami kendala. Betul tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter bahwa perlu komunikasi yang baik, yang terbangun baik antara pers dengan pemerintah. Dalam hal ini juru bicara yang telah ditunjuk. Ya. Karena kita tidak bisa membendung informasi yang berkembang di tengah masyarakat, di tengah kecepatannya media sosial dalam menyebarkan informasi. Ini memang menjadi tantangan dan memang butuh kesadaran juga dari teman-teman gugus dalam menyikapi situasi seperti ini. Saya pikir penyampaian informasi ada yang sifatnya penyampaian informasi secara terukur. Sifat teknis mungkin bisa menyusul, tetapi yang hal-hal yang perlu paling tidak bisa menenangkan situasi itu bisa disampaikan. Karena contoh kita melihat beberapa kejadian beberapa hari lalu, misalnya KM Lambelu tiba, itu informasi justru sudah dikonsumsi oleh banyak pihak tentang adanya 4 orang yang akan masuk di Bau-Bau. Keterlambatan kemudian kita menyampaikan informasi ini, pada akhirnya memang membangun opini itu. Keresahan ini yang kemudian memicu naluri teman-teman pers untuk mendapatkan informasi tadi. Saya pikir ada yang sifatnya memang penyampaian informasi secara terukur. Kita juga paham bahwa teman-teman di tim gugus harus melakukan pengumpulan data yang valid, harus melakukan pelaporan secara berjenjang sebelum ini keluar kepada publik. Tetapi kami juga tentu minta dipahami, karena biar bagaimanapun secara naluri teman-teman tidak bisa membiarkan situasi yang resah seperti ini di masyarakat, karena publik tidak mendapatkan informasi yang akurat. Saya pikir secara naluri teman-teman pers terpanggil untuk itu. Tetapi apapun bentuknya, bahwa ketika kita melawan wabah dalam situasi seperti ini memang kita butuh saling memahami. Saya pikir mungkin seperti itu rekan Apri. Oke, baik. Selanjutnya saya ke Pak Kadinkes dulu, selaku tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Bau-Bau, terkait dengan pemberitaan media pers. Sejauh ini berdasarkan pengamatan daripada tim gugus sendiri, apakah pemberitaan dari media pers ini sudah bisa dikatakan sudah memenuhi daripada biasanya kan etika kesehatan begitu, tidak menyebutkan nama pasien ketika dia positif COVID atau seperti apa, itu seperti apa Pak? Tapi sebelum dijawab kita dengarkan satu lagu berikut ini. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.